Kantor Kementerian Agama Samarinda menolak kasih surat rekomendasi pendirian gereja. Padahal semua syarat administratif izin pendirian rumah ibadah sudah dilengkapi. Astagfirullah, mau beribadah kok dipersulit. Apalagi alasan kantor Kemenak ogah kasih surat rekomendasi terdengar pengecut banget. Kezoliman ini nggak boleh ditoleransi. Jadi Gereja Toraja di Sungai Keledang, Samarinda seberang sudah berjuang melengkapi semua syarat administratif izin pendirian rumah ibadah lebih dari 10 tahun. Mulai dari nama dan fotokopi KTP 90 orang pengguna yang sudah disahkan pejabat setempat. Lalu dukungan 60 orang masyarakat setempat yang disahkan lurah atau kepala desa setempat. Rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB setempat pun udah didapatkan Gereja Toraja sejak September 2024. Kalau 3 syarat sudah terpenuhi, nggak ada alasan bagi kantor Kemenak untuk menolak memberikan izin pendirian rumah ibadah. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Sungguh miris terjadi saudara, ada pihak yang mengusir atau menolak pendirian Gereja Toraja di Kelurahan Sungai Keledang, Kota Samarinda. Padahal Gereja Toraja ini telah memenuhi syarat administratif izin pendirian rumah ibadah dan ini sudah dikantongi oleh Gereja Toraja tersebut. Namun Pemko Samarinda belum memberikan keputusan yang jelas atau tidak ada kepastian daripada Pemko setempat. Kuasa hukum Gereja Toraja tersebut kecewa dan menyoroti adanya dugaan intimidasi terhadap warga. Hingga kini berbagai instansi terkait saling melempar tanggung jawab. Oleh karena supaya saudara dan saya tidak salah menerjemahkan videonya, yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal memahami dia videonya yang berikut ini. Kantor Kementerian Agama Samarinda menolak kasih surat rekomendasi pendirian gereja. Padahal semua syarat administratif izin pendirian rumah ibadah sudah dilengkapi. Astagfirullah, mau beribadah kok dipersulit. Apalagi alasan kantor Kemenak ogah kasih surat rekomendasi terdengar pengecut banget. Kezoliman ini nggak boleh ditoleransi. Jadi Gereja Toraja di Sungai Keledang, Samarinda seberang sudah berjuang melengkapi semua syarat administratif izin pendirian rumah ibadah lebih dari 10 tahun. Mulai dari nama dan fotokopi KTP 90 orang pengguna yang sudah disahkan pejabat setempat. Lalu dukungan 60 orang masyarakat setempat yang disahkan lurah atau kepala desa setempat. Rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB setempat pun udah didapatkan Gereja Toraja sejak September 2024. Kalau 3 syarat sudah terpenuhi, nggak ada alasan bagi kantor Kemenak untuk menolak memberikan izin pendirian rumah ibadah. Sesuai aturan, kalau FKUB udah kasih rekomendasi, Kemenak harus langsung ngeluarin surat rekomendasi dalam waktu maksimal 30 hari. Tapi sudah lebih dari 6 bulan surat itu nggak kunjung diterbitkan kantor Kemenak. Ketua Aliansi Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Kalimantan Timur, Hendra Kusuma, kecewa berat sama Kemenak. Kemenak lebih takut sama kelompok kecil yang intoleran daripada pasang badan menegakkan aturan. Mereka lebih takut sama segelintir orang yang nolak gereja, padahal negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah, kata Hendra. Dia juga bilang apa yang dialami Gereja Toraja adalah drama lempar tanggung jawab, pola yang sama yang dipakai di banyak daerah. Kami sudah mendatangi semuanya, mulai dari camat, lurah, kesbangpol, FKUB, bahkan di Kemenak ini juga mereka masih lempar ke pihak camat lanjutnya. Gak ada satupun pihak yang mau benar-benar bersikap berani dan tegas selesaiin masalah ini. Setelah jadi sorotan, Kemenak Samarinda akhirnya buka suara. Kasubag Kemenak Samarinda Rahmi bilang mereka nggak nolak, tapi lagi hati-hati aja. Katanya penerbitan rekomendasi bisa bikin situasi nggak kondusif. Bukan berarti kami tidak mau keluarkan surat rekomendasi, kami hanya tidak ingin sampai ada permasalahan. Apalagi di bulan Ramadan nanti bisa memicu hal-hal tidak diinginkan, bebernya. Maksud saya seperti biasa aja lah gitu, pelaksanaan ibadah kan tetap jalan. Kami ini di tengah-tengah, takut nanti tidak kondusif katanya.
Apa yang dialami Gereja Toraja di Samarinda adalah realitas pahit yang dialami banyak kelompok minoritas agama di Indonesia. Hak kelompok minoritas buat beribadah yang dijamin dalam konstitusi kita selalu dilanggar. Bahkan setelah mereka berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Yang bikin nyesek, pelaku pelanggaran hak kebebasan beragama kelompok minoritas bukan cuma warga intoleran yang segelintir, tapi juga negara, dalam hal ini Kemenak. Kemenak memilih tunduk sama tekanan warga intoleran dibanding membela hak kebebasan beragama kelompok minoritas. Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar harus segera menindak kantor Kemenak Samarinda. Kantor Kemenak Samarinda diberi mandat untuk melayani kegiatan beribadah semua warga, nggak peduli mayoritas maupun minoritas. Alasan mereka menjaga kondusivitas sama sekali nggak bisa diterima akal sehat Prof. Nasar. Alasan itu justru menunjukkan negara nggak punya wibawa di mata warga intoleran. Alasan itu juga menunjukkan pejabat kantor Kemenak setempat menyetujui apa yang dilakukan warga intoleran itu secara nggak langsung. Kalau kezoliman kantor Kemenak Samarinda nggak ditindak keras, jangan berharap kasus seperti ini nggak akan terulang lagi. Apalagi kasus seperti ini bukan yang pertama. Benar narasi Indonesia gelap itu dilihat dari banyaknya kasus pelarangan kegiatan beribadah dan pendirian rumah ibadah yang berlarut-larut dan terus berulang. Yuk lawan terus intoleransi siapapun pelakunya. Ya, ini kawan-kawan ada berita yang membuat geram sebenarnya ya. Ini luar biasa. Kementerian Agama kita ini ya dari tahun ke tahun memang edan kawan-kawan. Ya, di saat gereja sudah mendapatkan izin dari masyarakat, sudah mendapatkan izin dari FKUB, ya kan? Sudah memenuhi syarat-syarat yang lain. Tinggal satu syarat lagi, yaitu surat izin dari kementerian. Malah Kementerian Agamanya yang nggak kasih rekomendasi, nggak kasih surat izin. Ini benar-benar memilukan kawan-kawan ya, benar-benar memalukan ya. Negara kita ini sepertinya 2030 ini benar-benar akan bubar kawan-kawan. Kalau modelnya seperti ini, saya coba cek ya kawan-kawan ya, saya coba cek sepanjang pemerintahan Kementerian Agama yang baru ini. Saya cek itu kawan-kawan, dia sudah resmikan masjid sudah sekitar ini ya, 3 hari lalu Masjid Al-Ikhlas di Tenjo ya, dia resmikan. Lalu 5 hari yang lalu Menak resmikan Masjid Ibadur Rahman ya. Lalu 7 hari lalu ya 7 Maret ya resmikan pembangunan Masjid Al-Ikhlas Peak. Lalu 8 Maret 2025 resmikan Masjid Ibadah Rahman di Bogor, kawan-kawan ya. Tapi coba Anda cek Kemenak resmikan gereja di tahun ini ya. Resmikan gereja. Saya nggak menemukan sama sekali loh. Nah, lihat kawan-kawan ya. Ini langsung lompat beritanya Maret 2024. Ya. Dari tahun lalu. Tapi tahun 2025 kosong. Nggak ada satu gereja pun yang diresmikan oleh Menak. Jangankan meresmikan gereja. Kasih surat izin untuk bangun gereja aja nggak ada. Kasih surat izin untuk membangun gereja aja nggak ada loh kawan-kawan. Sepi. Ya. Jangankan meresmikan gereja. Kasih surat izin, rekomendasi untuk bangun gereja aja nggak dikasih. Artinya Kemenak ini menolak kalau gereja itu berdiri. Tapi kalau masjid yang berdiri, dia kasih akses lebar-lebar. Makanya ini sebenarnya Kementerian Agama atau Kementerian Agama Islam ini. Ini Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kementerian Agama Islam di Indonesia. Ya. Jadi kawan-kawan itu munafik itu ya. Benar-benar munafik, menggelikan kawan-kawan, menggelikan. Ya oke, kita akan bahas informasi ini lebih lanjut ya. Saya salam-salam dulu ya. Ya, kalau sesama penganut Nabi itu jangan tertipu. Kalau ada yang kelihatan kalem, ramah, semua kelakuannya akhirnya sama. Iya sama. Enggak ada guna itu dia cium-cium kepala paus itu. Munafik. Ya, munafik kawan-kawan. Munafik. Hanya kelihatan baik tapi hatinya busuk itu kawan-kawan. Ya, Bung Helpi. Ya, salam Ambon ya. Ya, Batara. Salam ya. Ketika ditanya wartawan,
bagaimana Pak dengan Pak Menteri dengan pembangunan gereja yang ditolak segala macam. Oh nanti kita pelajari dulu. Bayangkan ya kawan-kawannya, menterinya kayak gitu ya. Ini bubarkan NKRI ya, sudah muak melihat aturan. Aduh ya, jadi muak kita lihat berita ini kawan-kawannya. Terkadang paus munafik juga selalu tidak melihat persekusi. Iya betul, sama-sama munafik. Ya, persekusi yang terjadi nggak di ini ya, nggak disinggung ya, malah para cium dan pelukan ya, tapi yang di lapangan ya masyarakat yang benar-benar menderita. Oke, kita akan lihat informasi ini lebih lengkap kawan-kawan. Terima kasih dulu ya, udah mensupport Pavel ya. Kemarin ada ini hari ini unik ya, hari ini unik. Kemarin ada yang mengirimkan persembahan kasih itu di ini ya, di Mandiri. Jumlahnya unik, 188.888. Angkanya itu loh ya, ini nomor cantik ini ya, apalagi 88-nya ya, mungkin karena dia ini untuk pelayanan Pavel ini, jadi dia kasih 188.888 rupiah. Oke, terima kasih ya kawan-kawanku yang sudah mau mendukung pelayanan Pavel di pedesaan ya. Terima kasih untuk kebaikan hati kalian, dan Pavel mohon terus ya dukungan kalian. Bagi anda saja ya yang benar-benar memiliki kelebihan berkat ya, Anda bisa mensupport pelayanan Pavel di pedesaan ya melalui rekening BRI, Romo rekening Mandiri ya kawan-kawan. Dan terima kasih untuk dukungan kalian selama ini sudah mensupport pembangunan ya rumah ibadah yang sedang Pavel kerjakan. Dan puji Tuhan ya, semua bisa berjalan dengan baik walaupun ya saat ini kita masih dalam proses ya penyelesaian, tapi saya percaya waktunya akan Tuhan cukupkan. Dan untuk sementara sekarang ini kita masih hentikan dulu pembangunan rumah ibadah ini sambil ya menunggu dana kita cukup, lalu hutang-hutang kita bayar lunas, baru kita lanjut ya. Kita lihat dulu informasi lengkapnya ini kawan-kawan. Ya, ini videonya ya, saya putar untuk kalian semua ya. Kementerian Agama Samarinda menolak kasih surat rekomendasi pendirian gereja. Padahal semua syarat administratif izin pendirian rumah ibadah sudah dilengkapi. Astagfirullah, mau beribadah kok dipersulit. Apalagi alasan kantor Kemenak ogah kasih surat rekomendasi terdengar pengecut banget. Kezoliman ini nggak boleh ditoleransi. Jadi Gereja Toraja di Sungai Keledang, Samarinda seberang sudah berjuang melengkapi semua syarat administratif izin pendirian rumah ibadah lebih dari 10 tahun. Mulai dari nama dan fotokopi KTP 90 orang pengguna yang sudah disahkan pejabat setempat. Lalu bayangkan kawan-kawan, sudah 10 tahun mereka berjuang, ngumpulin KTP ya, ngumpulin semua izin-izin ya kan. Dan semua izin-izin sudah dilengkapi. Tinggal terakhir, bahkan FKUB juga sudah, tinggal terakhir disodorkan ke Kemenak. Malah Kemenaknya yang menolak untuk memberikan surat izin. Ya. Dukungan 60 orang masyarakat setempat yang disahkan lurah atau kepala desa setempat. Rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB setempat pun udah didapatkan Gereja Toraja sejak September 2024. Kalau 3 syarat sudah terpenuhi, nggak ada alasan bagi kantor Kemenak untuk menolak memberikan izin pendirian rumah ibadah. Sesuai aturan, kalau FKUB udah kasih rekomendasi, Kemenak harus langsung ngeluarin surat rekomendasi dalam waktu maksimal 30 hari. Tapi sudah lebih dari 6 bulan surat itu nggak kunjung diterbitkan kantor Kemenak. Ketua Aliansi Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Kalimantan Timur, Hendra Kusuma, kecewa berat sama Kemenak. Kemenak lebih takut sama kelompok kecil yang intoleran daripada pasang badan menegakkan aturan. Mereka lebih takut sama segelintir orang yang nolak gereja, padahal negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah, kata Hendra. Dia juga bilang apa yang dialami Gereja Toraja adalah drama lempar tanggung jawab, pola yang sama yang dipakai di banyak daerah. Kami sudah mendatangi semuanya, mulai dari camat, lurah, kesbangpol, FKUB, bahkan di Kemenak ini juga mereka masih lempar ke pihak camat lanjutnya. Gak ada satupun pihak yang mau benar-benar bersikap berani dan tegas selesaiin masalah ini. Setelah jadi sorotan, Kemenak Samarinda akhirnya buka suara. Kasubag Kemenak Samarinda, Rahmi, bilang mereka nggak nolak, tapi lagi hati-hati aja. Katanya penerbitan rekomendasi bisa bikin situasi nggak kondusif. Waduh. Bukan berarti kami tidak mau keluarkan surat rekomendasi, kami hanya tidak ingin sampai ada permasalahan. Apalagi di bulan Ramadan nanti bisa memicu hal-hal tidak diinginkan, bebernya.
Maksud saya, seperti biasa aja lah gitu, pelaksanaan ibadah kan tetap jalan. Kami ini di tengah-tengah, takut nanti tidak kondusif katanya. Apa yang dialami Gereja Toraja di Samarinda adalah realitas pahit yang dialami banyak kelompok minoritas agama di Indonesia. Hak kelompok minoritas buat beribadah yang dijamin dalam konstitusi kita selalu dilanggar. Bahkan setelah mereka berjuang mati-matian untuk mendapatkannya. Yang bikin nyesek, pelaku pelanggaran hak kebebasan beragama kelompok minoritas bukan cuma warga intoleran yang segelintir, tapi juga negara dalam hal ini Kemenak. Kemenak memilih tunduk sama tekanan warga intoleran dibanding membela hak kebebasan beragama kelompok minoritas. Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar harus segera menindak kantor Kemenak Samarinda. Kantor Kemenak Samarinda diberi mandat untuk melayani kegiatan beribadah semua warga, nggak peduli mayoritas maupun minoritas. Alasan mereka menjaga kondusivitas sama sekali nggak bisa diterima akal sehat Prof. Nasar. Alasan itu justru menunjukkan negara nggak punya wibawa di mata warga intoleran. Alasan itu juga menunjukkan pejabat kantor Kemenak setempat menyetujui apa yang dilakukan warga intoleran itu secara nggak langsung. Kalau kezoliman kantor Kemenak Samarinda nggak ditindak keras, jangan berharap kasus seperti ini nggak akan terulang lagi. Apalagi kasus seperti ini bukan yang pertama. Benar narasi Indonesia gelap itu dilihat dari banyaknya kasus pelarangan kegiatan beribadah dan pendirian rumah ibadah yang berlarut-larut dan terus berulang. Yuk lawan terus intoleransi siapapun pelakunya. Ya, itu kawan-kawan realita yang memang sedang dialami oleh warga negara Kantor Indonesia Kementerian ya. Kita ini benar-benar ya menjadi korban dari kelompok ini jelas ya. Mereka ini adalah kelompok-kelompok Islam. Ya apalagi itu loh. Ini kelompok-kelompok agama damai kawan. Ya. Jadi ya cuman memang ya berita di mana nih ya di Gerakan Peace ini saya lihat ya agak sedikit ini ya nggak mau menyinggung ke sana ya. Siapa lagi coba yang suka melakukan intoleran di bangsa ini kalau bukan di kelompok-kelompok Islam itu? Siapa lagi coba? Inilah ngerinya bangsa ini gitu loh. Dan pemerintahnya takut, pengecut ya. Kementerian Agamanya, aduh, nggak ada tahring ya. Saya nggak tahu juga ya sejauh mana PGI apa namanya memproses ya persoalan ini. Apakah PGI juga sama-sama nggak ada taringnya ya udahlah. Jadi nggak ada lagi lah harapan kita sebagai orang Kristen ini selain kepada Tuhan. Ya, tinggal kita berdoalah semoga Tuhan yang akan menghardik ya atau menghakimi manusia-manusia bajingan ini ya. Ya, kita harus doa seperti itu supaya Tuhan yang akan menghakimi mereka supaya mereka bertobat gitu loh. Kalau nggak seperti itu kawan-kawan, ya kita doakan dengan kasih ini ya supaya Tuhan yang jadi hakim bagi mereka. Ya, mengingatkan mereka ya tapi lagi-lagi kawan-kawan ya biarkanlah itu Tuhan yang akan bekerja ya dalam hidup mereka. Itulah resiko kita menjadi orang Kristen di Indonesia yang merdeka ini. Kita masih dijajah oleh kelompok-kelompok Islam tertentu yang so hebat. Bahkan kita dijajah sama Kementerian Agama. Kementerian Agama ya yang seharusnya bayangkan semua izin sudah ada loh. Izin semua sudah lengkap. Apalagi yang mereka minta ya. Dari lurah, RT, RW ya, apalagi itu ya. Dari FKUB ya, syarat-syarat semua sudah lengkap. Tinggal satu syarat lagi. Dan syarat itu adalah dari Kementerian Agama. Enggak di ya. Jadi narasi betul ya, narasi Indonesia gelap, narasi 2030 Indonesia bubar ya sepertinya akan jadi kenyataan kalau pemerintah tidak bertindak dengan tegas. Ini kan kelompok-kelompok teroris ini kawan-kawan. Iya, kelompok-kelompok teroris yang sedang dijaga perasaannya ya. Iyalah jangan heranlah. Memang Indonesia juga masih mendukung teroris kok. Hamas kan teroris didukung sama Indonesia kok. Indonesia kan masih mendukung teroris. Fakta loh itu kawan-kawan. Ya, buktinya Indonesia mati-matian membela Hamas dengan dalil membela Palestina kampret. Ini kawan-kawan kita ngeri loh bangsa kita ini. Ya, ngeri sekali bangsa kita ini. Ya, apapun yang terjadi kita doakan saja. Ya, kita doakan semoga Tuhan yang akan menjadi hakim bagi mereka. Ya, kalau Tuhan sudah bertindak ya siapa lagi yang bisa melawan. Tapi ya syukurnya kawan-kawan orang Kristen ya tidak diajarkan untuk balas dendam ya. Saya nggak tahu kalau Alkitab Kristen mengajarkan balas dendam, ya kan? Atau Yesus mengajarkan kalian balas dendam, waduh.
Saya tidak bisa bayangkan seandainya orang-orang di Papua, orang-orang di NTT juga melakukan hal yang sama, ya kan? Melarang orang-orang Islam beribadah di sana, melarang orang-orang Islam untuk bangun masjid di sana. Gimana perasaan kalian? Tapi syukurnya kekristenan diajarkan tentang kasih, ya. Inilah ajaran dari Tuhan. Sedangkan ajaran yang melarang orang untuk beribadah, ajaran yang menolak pembangunan rumah ibadah itu ajaran setan. Kalian tuh pengikut setan sebenarnya. Gitu kawan-kawan. Ini serius nih ya. Nah, jadi ya itulah realita yang memang pahit ya, tapi harus kita nikmatin saja. Kita percaya ya ada pekerjaan Tuhan yang mulia ya. Dan ya semakin mereka berbuat seperti itu ya orang-orang waras dan cerdas akan meninggalkan keyakinan yang seperti itu. Oke, ini adalah yang mengatakan tolak kafir. Itulah ajaran iblis kok. Pengikut iblis sih begitu ya kawan-kawan ya. Salam ya Bung Nusa Kendari ya, luar biasa. Jerusalem ya. Salam ya kawan-kawan. Paus ya. Kadang tidak speak up dan melihat Paus Franciscus memandang Indonesia negara toleran. Ya, dan melindungi umat minoritas terhadap umat Kristen. Aku sih, ya itulah kawan-kawan ya. Pada kemarin momen ya ketika Paus datang itu harus memberikan ketegasan kepada pemerintah Indonesia ya. Tapi ya itulah. Atau mungkin beliau sudah tegas tapi memang pemerintah memang kapret ya, gimana lagi coba. Ya, ke Menteri Agamanya minta ditabok 1 koper beras duit. ya gereja fobia. Yang ada itu nggak ada Islamofobia, yang ada itu gereja fobia atau Kristen fobia ya. Tambah ngeri nih Konoha, yang ngeri banget ya. Lapor Wapres, waduh kemarin sih ya kita berharap Wapres ini benar-benar bertaring ya, atau presiden bertaring ya, sama-sama nggak ada taring kawan-kawan. Semua nggak ada taring ini sekarang, nggak tahu juga kenapa ya. Dulu waktu di Solo sih sok jago banget kan, kita dukung lah ya. Gibran di Solo tuh ya menurut saya luar biasa, tapi setelah jadi presiden malah nggak ada kerjanya gitu kalau saya ini, malah cuma sibuk bagi-bagi susu, malah sibuk cari muka gitu kan. Aduh. Ya minor fobia ya, Kementerian Agama Islam ya. Gibran di mana kamu, saya mau lapor Wapres ini. Aduh, Gibran lagi menikmatin jabatannya ya sampai dia lupa untuk bekerja ya kawan-kawan ya. Itulah ya peraturan NKRI kalau Islam penguasa. Memang Islam ini keterlaluan. Kalau dia teriak-teriak 5 kali sehari boleh aja. Begitu umat Kristen mau bangun gereja malah dipersulit. Ya, umat Kristen dan non-Islam harus mulai berpikir cerdas, berani untuk memilih ya seluruh pejabat daerah mulai dari DPR ya. Itulah kawan-kawan. Ya seharusnya sih Permadi yang harus digaungkan untuk jadi staf khusus Prabowo. Ya PGI dan KWI tidak ada taring. Ya, sama. Yang penting kalau sudah dapat duit yang nol. Kalau mereka sudah dapat duit mah nggak bisa bicara apa-apa lagi. Ya udah kenyang kan. Ya, seperti ular kan. Ular itu kalau sudah kenyang kan sudah diam ya. Kan memang ular kan lambang setan itu ya. Itulah mereka ular-ular ini ya. Kalau sudah kenyang udah diam mereka itu. Ya kayaknya harus perang ini. Aduh. Itu kantor pemerintah yang isinya kelompok radikalisme. Ya itulah mereka kawan-kawan ya. Ya urusan kerukunan antar umat beragama. Ya Paus Franciscus kadang ya seperti tadi ya, mereka berpuasa tapi ya kasih sesama manusia. Ternyata orang Kristen malah aduh. Ya saking kasih dan toleransi kepada keberagaman. Ya itulah kawan-kawan, Indonesia ini memang dalam keadaan darurat ya. Memang perlu kita doakan bangsa kita ini ya. Ya saya nggak tahu sampai kapan kita baru, tapi percayalah ya, Tuhan pasti bekerja. Ya Pak Pau halal itu linknya udah saya kasih di live chat Pak Pau ya, silakan masuk Bung Pak Pau ya. Ya setan sangat ketakutan. Ya memang mereka tuh takut ya, takut kalau gereja itu berdiri. Itu karena itulah setan itu takut kawan-kawan. Ketika Anda Tuhan beribadah kan setan gemetar. Itulah setan-setannya yang dimanifestasi kepada kelompok-kelompok Islam ini ya. Maaf ya gelap Konoha di masa penguasa Islam.
Semua ini biang keroknya ya pejabat-pejabat pemerintah, terutama Kemenak, ya lebih Kemenak dibubarkan kalau Pak Prabowo tugas seharus keputusan bersama dibubarkan, ternyata prosa. Sama aja, nggak ada harapan kawan-kawan, nggak ada harapan kita sama pemimpin yang baru ini, ya. Ya, memang semua juga sih, siapapun kemarin yang menjabat, Anies apalagi ya kan, atau siapa itu si Ganjar, sama aja semua. Enggak, kalau sudah menjabat sudah diam, ya enggak, cuma kampanyenya aja yang keluar-keluar ya. Ya, ini Islam sekarang ini sudah tidak tak jadi penganut maksudnya. Ya, oke, Bung Bapau, saya tunggu ya, silakan masuk ke link yang. Ya, linknya udah saya kasih di live chat ya. Sambil saya baca komentar kawan-kawan yang udah gabung ini ya. Ya, ajaran Nabi nabrak dan 188, makanya umatnya nggak bisa leluasa melakukan. Ya, saya mencintai dan mengasihi anak saya, sehingga saya mendorong anak saya agar tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai mereka tiada. Tetap menjadi Kristen, tidak melakukan kejahatan, rajin berdoa, baca kitab. Amin, 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 amin. Ya, Menteri Agama berpura-pura, nggak ada taring semua kawan-kawan ya, koplak semua nih. Ya, oke, salam ya semuanya. Ya, ini apa nih QS 9 ayat 29 ini ya. Perangilah orang-orang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya, tidak mengharamkan, menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Tak mengikuti agama yang ya itulah keyakinan mereka, kita mau gimana lagi ya. Mana nih Permadi Arya nih, dia seharusnya speak up hal ginian ya, entahlah ya kawan-kawan ya. Oke, kita ini ya sambil menunggu kawan-kawan yang ingin gabung. Ya ternyata kawan-kawan, ini ya beritanya kawan-kawan ya. Aduh. Ternyata Kemenak itu takut ya, takut kepada intoleransi. Ini Gatot Raja terganjal izin, Kemenak Samarinda takut ya, takut intoleransi. Iya, ngeri ya kawan-kawan ya. Proses penerima ibadah Gatot Raja di kelurahan Sungai Keledang ya. Memang di mana ya mayoritas Islam, pasti di situ ada persekusi. Itu realita ya. Mau di Aceh ya, mau di mana lagi, di Sumatera, ini ya, Palembang dan lain sebagainya ya, apalagi di Depok, aduh ngeri ya. Ini Kecamatan Samarinda seberang Kota Samarinda, Kalimantan Timur, masih menjadi menemui jalan buntu ya. Meskipun telah mengantongi rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Samarinda, Kementerian Agama, Kemenak Kota Samarinda belum berani menerbitkan surat rekomendasi. Ya, keterlambatan ini memicu kekecewaan dari Aliansi Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan AKKBB Kaltim, kawan-kawan ya. Ya, Ketua AKKBB Kaltim Hendra Kusuma ya menyayangkan sikap Kemenak Samarinda yang dinilai tidak profesional dan lamban dalam menindaklanjuti rekomendasi FKUB. Seharusnya setelah rekomendasi FKUB terbit ya, Kemenak maksimal 30 hari sudah mengeluarkan surat rekomendasi. Namun hingga kini belum ada kejelasan, ujar Hendra saat ditemui di kantor Kemenak Samarinda pada Rabu tanggal 5 bulan 3 2005. Hendra menegaskan semua persyaratan pendirian rumah ibadah telah dipenuhi. Hambatan justru datang dari sekelompok kecil masyarakat yang menolak pembangunan gereja tersebut. Ini ia menilai Kemenak Samarinda terkesan takut pada kelompok intoleran dan mengabaikan hak kebebasan beragama yang dijamin undang-undang. Kami melihat Kemenak Kota Samarinda kurang tegas. Mereka lebih khawatir pada kelompok intoleran yang menolak pendirian gereja, padahal negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah tegasnya. Ya, itulah, mereka itu lebih tunduk kepada kelompok Islam ya, yang radikal dan intoleran ini ketimbang
kepada melindungi ya hak-hak warga negara Indonesia ini. Ya, AKKBB Kaltim juga menyoroti adanya indikasi lempar tanggung jawab antar instansi terkait. Mereka mengaku telah mendatangi berbagai pihak mulai dari Camat Lurah, Kesbangpol hingga FKUB namun belum mendapat kepastian. Ya. Menanggapi hal ini, Kemenak Kota Samarinda Rahmi menjelaskan bahwa pihaknya berhati-hati dalam menerbitkan rekomendasi demi menjaga kondusivitas ya antar umat beragama ya terutama dalam bulan Ramadan. Lagi-lagi ya. Bulan Ramadan itu seharusnya setan diikat. Tapi mereka jadi setan ya. Bulan Ramadan itu seharusnya menjadi bulan damai tapi menjadi bulan kesetanan kawan-kawan ya. Ya ini ya betul ini fakta loh kawan-kawan. Di bulan Ramadan ini banyak orang kesetanan ini kawan-kawan. Ya banyak kesetanan ini ya. Warung-warung makan dibombardir ya. Kesetanan semua itu kelompok-kelompok Islam itu ya. Ya hati-hati ya padahal sebenarnya tidak semua orang kan berpuasa. Tapi semua orang dipaksa berpuasa ini setan kawan-kawan ya. Ya, ini menjelaskan bahwa pihaknya berhati-hati dalam menerbitkan rekomendasi demi menjaga kondusivitas beragama ya. Ya, apalagi di bulan Ramadan. Ia khawatir ya penerbitan rekomendasi saat ini dapat memicu konflik. Kami tidak ingin ada masalah, apalagi bulan Ramadan. Emangnya bulan Ramadan ngapain? Emang ada jaminan kalau setelah bulan Ramadan tidak akan ada konflik? Semua ya akan ada konflik ya. Kalau kita terus tunduk kepada mereka ya konflik akan terjadi. Tapi kalau kita tidak tunduk kepada mereka, maka mereka akan tunduk kepada aturan. Ini aturan negara kok. Masa diinjak-injak sama kaum-kaum toleran ini kawan-kawan ya. Ya, khawatir memicu hal-hal yang tidak diinginkan. Bukan berarti kami tidak mau mengeluarkan rekomendasi, jelas Rahmi. Rahmi menambahkan penolakan dari sebagian masyarakat menjadi pertimbangan utama. Ia khawatir penerbitan rekomendasi akan memperuncing konflik dalam proses pembangunan gereja. Kami berada di tengah-tengah. Kami takut nanti tidak kondusif imunnya. AKKBB Kaltim berencana ya membawa persoalan ini ke rapat dengar pendapat RDP bersama DPRD Kota Samarinda untuk mencari solusi. Pihaknya berharap DPRD dapat menjembatani dialog antar pihak dan masyarakat yang memastikan hak kebebasan beragama warga terlindungi. Itulah ternyata ya pemerintah kita ini pengecut ya, Kemenak ini pengecut, takutnya kepada kaum-kaum intoleran ya. Oke, Bung Habub Mangkulangit, open your mic brother. Cek ya. Shalom bro, shalom. Puasa nggak ini? Puasa. Puasa mantap lah kalau begitu, gas kan? Puasa bro, karena di rumah di depan aku nggak ada makanan ya puasa lah. Oh, jadi terpaksa puasa gitu ceritanya? Iya, karena pas nggak ada makanan. Coba kalau ada makanan cemilan, sorry deh kalau puasa. Habis kan warung-warung ditutup ya terpaksa puasa kita kan? Ya, iyalah, kan kita kan harus realistis lah. Berarti manusia itu realistis. Berarti puasa katanya untuk ya inilah orang Islam ini kadang lain di mulut, lain di bibir, lain di selangkangan. Ya kan? Betul nggak? Lain di mulut, lain di bibir, lain di hati. Iya. Kelakuan tidak sama dengan apa yang diajak. Apa ya? Mereka selalu teriak-teriak moral, agama damai, agama toleransi. Tapi apa? Tai yang ada. Mereka kan seolah-olah melempar muka mereka dengan tai sendiri kan? Benar nggak? Orang Islam itu ya, sebagian sih, dengan sadar mereka mencoba melempar muka mereka dengan tai-nya sendiri. Mereka teriak-teriak kami agama damai. Mereka teriak-teriak kami agama yang penuh toleransi. Tapi kenyataannya apa? Tai kan yang ada kan? Tai kan? Sampai-sampai orang ibu-ibu buka warung untuk cari sesuap nasi. Ya, untuk ngidupin keluarganya. Warungnya diobrak-abrik bro. Atas nama agama, atas nama Islam loh. Atas nama bulan puasa. Dan ini pemerintah menteri agama diam aja kan. MUI diam aja bro. Kelakuan mereka sama. Dari atas sampai bawah sama bro. Dari nabinya sampai umatnya sama kelakuannya. Ya kan? Yang di Aceh itu lebih parah lagi bro.
di Aceh atau di mana kemarin tuh. Bayangkanlah bro, masakan ya. Padahal dia udah tutup tirai bro. Kan rumah makan bro, udah tutup. Ya orang kalau mau makan langsung masuk ke dalam lah. Didatangin Iya, Satpol PP bro. ajar Dagangannya lagi. diangkut semua, dibawa pulang sama anggota Satpol PP. Kan kurang ajar, ini atas nama agama Satpol loh ini. PP ini kan pemerintah kan sebenarnya kan, kau bisa gitu ya? Lah ya, atas nama agama loh. Tolong. Satpol pakai seragam. Itu ada di YouTube, TikTok ada itu. Ada. Saya nonton juga itu. Ya kan, langsung diangkutin, dibungkusin bro. Yang bungkusin ya Satpol PP kan. Ah lumayan nih buka puasa nih untuk anak istri. Kan taek model kayak gini kan. Ngerampok dagangan orang atas nama agama, bawa pulang untuk buka puasa bersama anak istri. Kan taek ini nih. Iya kan? Pemerintah, Menteri Agama, MUI, diam aja semua. Ustadz diam. Para kiai Ya, haji diam, NU, Muhammadiyah diam. Diam bro, itu kan sunnah bro. Diam. Diam lah. Ya, artinya mereka melihat keganasan atas nama agama ini bro, brutalisme atas nama agama, sambil teriak-teriak tukubir. Ayam bakar diangkutin semua bro. Tukubir, ayam bakar diangkutin. Dibawa pulang bro. Ya kan? Dibagi-bagi mereka bro, kasihan kan? Orang masyarakat capek-capek subuh nyiapin untuk dijual, untuk dapat untung sekedarnya, dirampok atas nama agama bro. Setuju nggak di sini? Dirampok atas nama agama. Ngeri, padahal yang jualan itu juga orang Islam. Yang jualan juga orang-orang Islam. Tapi mereka kan lagi cari makan bro. Negara tidak ngasih kerjaan. Nah, ini masalahnya. Negara cuek, nggak peduli dengan nasib rakyatnya. Ya, negara tidak memberikan lapangan pekerjaan. Negara tidak memberi makan kepada rakyatnya. Biarkan kayak ayam cari makan sendiri bro. Giliran rakyatnya cari makan sendiri, terus dirampok atas nama agama, negara diam aja bro. Menteri agama Bro, diam. bro, Ya kan? kayaknya memang mereka tuh punya jiwa-jiwa rampok loh bro. Itu kemarin kan ada Willy Salim ke apa itu ya, yang masakan Padang itu dia buat satu ekor sapi kan. Dia cuma tinggal ke toilet iya. 15 menit, habis tuh rendang bro. Habis. Dicuri loh bro. Iya. Dan sekarang, sabar bro. Habis. Dan sekarang Willy Salim minta maaf. Katanya gara-gara rendang hilang viral, akhirnya opini masyarakat kepada warga Padang katanya jelek. Minta maaf deh sekarang bro. Padahal fakta memang dirampok loh bro itu. Dicuri loh bro itu sebenarnya itu. Di bulan puasa mencuri. Loh itu dirampok sampai polisi aja bengong kok, gimana sih, yang jaga juga bengong. Sekarang itu katanya hanya konten kan. Ada itu tokoh Palembang itu ngomong, wah saya nggak pernah orang Palembang nggak seperti itu bla bla bla. Taek bro, copet, pencuri yang ada di Indonesia, dari bahkan mereka pencopet Palembang, geng Palembang tuh sampai Amerika loh bro, copet bro. Oh ya? Bukan saya nuduh, cobalah buka Google. Pencuri, perampok, rata-rata dari Palembang bro. Ya kan? Cobalah buka. Oknum kali bro. Copet-copet di Jakarta tuh rata-rata Palembang bro. Ini kan Helmi Yahya mengatakan karena dia orang Palembang. Orang Palembang nggak seperti itu hanya, terus si ini yang ini kan, oh itu hanya konten. Kan nggak mungkin bro. Dia hanya bikin konten. Terus dia ngomong di daerah Palembang kok dia 200 kilo hilang. Nggak mungkin kan. Itu kan menghina Palembang. Tapi karena itu fakta. Ya kan, ini fakta. Beritanya ada bro. Ini 8 perampok geng Palembang dibekuk. Ada kan? Oh, berarti ada ya gengnya, kelompok-kelompok ini ya. Ada lagi perampok. Mereka terorganisir bro, merampok Oh, kabur ke Palembang, 2 anggota geng motor. Jadi, ya kan? Gitu ya. Oknum, mudah-mudahan oknum bro.
aku nih pemain lama, Pak Bro. Tahu Oh sepak gitu ya. terjang kalau udah geng, Pak. Namanya perampok nasabah bank, Palembang copet. Itu terorganisir, bahkan copet-copet di Palembang sampai Amerika loh, Bro. Ada nih. Hmm. Sampai Amerika mereka melalang buana. Ya kan kok, ya kan akhirnya dibandingkan kan ketika siapa sih Willy Salim ini bikin pembagian makanan di Papua, orang-orang Papua tertib kan. Padahal hidup orang-orang Papua itu sangat memprihatinkan, tetapi mereka mau tertib antri makanan dan mereka bersyukur. Iya kan? Ini lihat di Palembang. Palembang ini terkenal Islamnya, Bro. Saya bukan mau ini ya, menghina, menista, enggak. Tapi ini fakta yang ada. Harusnya kalau udah mayoritas Islam, tunjukkan adab. Betul nggak, Bro? Tunjukkan adab bahwa Islam itu nggak seperti yang berita-berita gitu. Enggak, kami Islam itu sangat cair, kami Islam itu sangat sopan, sangat menghargai gitu. Harusnya kan sebetulnya kan. Karena Islam mengaku agamanya Tuhan Allah. Ya kan? Islam adalah agama satu-satunya yang diterima di sisi Allah. Islam agama yang diturunkan oleh Allah. Ya kan? Islam mengajarkan kebaikan, kedamaian, kasih sayang. Ya kan? Ternyata harusnya itu ditunjukkan. Ya, yang ada apa? Brutalisme, Bro. Orang beribadah ditikam. Mahasiswa yang di Pamulang kemarin kan, mahasiswa hanya berdoa di rumahnya sendiri, Bro, di tempat kosnya berdoa. Ditikam. Di Serang juga gitu. Ibu rumah tangga bikin doa bersama, doa rumah tangga, kebaktian rumah tangga, diserang, diserbu, dan Pak polisi pakai baju coklat malah memvideokan dan cuman jadi penonton. Memang Republik ini nggak perlu ada polisi lagi lah, nggak perlu. Rusak negara ini bikinnya, nggak ada manfaatnya. Ketika ormas-ormas ngobrak-ngabrik minta THR, sekarang polisi bilang kalau ormas minta emang nggak bayar, tekor. Berupa bel, kehilangan motor, lapor ke Polsek atau Polres. Kehilangan mobil, Bro. Nggak ada guna, Bro. Karena saya sudah pengalaman itu, Bro. Nggak ada guna. Serius ini. Saya pengalaman pribadi itu, aduh laporannya. Justru katanya saya juga ngalami, Bro. Cuman disuruh buat pengaduan, Bro. Sampai sekarang udah nggak ada kabar. Ya saya, Bro. Sama, Bro. Nanti tiap Jumat dia datang. Dia tiap Jumat nelpon, Pak, motor yang dilaporkan motor Bapak termonitor di daerah ini. Kami mau ke sana. Mohon izin transportnya, Pak. Kasih 500.000. Nggak ada laporan lagi. Nggak ada beritanya. Nanti 2 minggu lagi nelpon lagi. Pak, motor Bapak sudah berpindah lokasi dan kita sedang mulai pengejaran. Mohon izin untuk biaya transport dan akomodasi. Kasih 1 juta. Akhirnya apa? Kotoran tok yang ada, Bro. Sampai sekarang. Hanya kotoran. Emosi kadang kita urusan sama polisi. Ya kayak gini kan. Orang ibadah ini. Celakanya ya ini. Contoh yang tadi di kantor Kementerian Agama yang di Samarinda kan tadi kan. Dia mengatakan ini kan pejabat, memang pejabat Islam itu nggak ada yang pintar, Bro. Benar. Dia mengatakan kami tidak ingin ada masalah. Padahal tidak ada masalah loh, Bro. Sebetulnya izin pendirian tempat ibadah gereja Toraja ini kan nggak ada masalah. Iya kan, semua proses yang ditentukan oleh peraturan itu diikutin semua. Nggak ada masalah. Tiba-tiba giliran di kantor Kemenak Samarinda, orang Kemenak bilang kami tidak ingin ada masalah. Padahal masalahnya
adanya di kantor Kementerian Agama ini kan. Iya, betul. Masalahnya di kantor kementerian, di tempat lain nggak ada, di RT RW nggak ada masalah, ya, di lingkungan nggak ada masalah, di desa kecamatan nggak ada masalah, sampai di FKUB pun nggak ada masalah. Kok tiba-tiba sampai di Kementerian Agama ngomong kami tidak ingin ada masalah, padahal masalahnya di Kementerian Agama kan? Benar nggak? Iya, betul. Karena Kami semua izin kan sudah kelar, Bro. Tinggal iya. Kementerian Agama, tinggal ditolak, Bro. Lah iya kan, artinya masalahnya kan di Kementerian Agama kan? Ya, masalahnya situ justru. Iya kan? Terus dia bilang kami ingin menjaga kondusif. Menjaga situasi kondusif bukan urusan Kementerian Agama. Ya, itu urusan kepolisian. Ada tentara kan polisi juga. Bisa Ada berdua. tentara. Kok jadi Kementerian Agama ini kantor kementerian ngomongin masalah tupoksi institusi lain. Ya kan? Kan contoh ya, proses ibadah gereja Toraja ini kan surat izinnya jelas dari Polsek pasti ada, Bro. Ya kan, SKCK-nya pasti ada dari polisi kan? Ya, izin lingkungan dari polisi dan Koramil. Kemudian dari RT RW, dari desa, camat, semua udah oke. Kelurahan oke, kemudian sampai di FKUB oke, begitu. Gongnya itu kan di Kementerian Agama. Wajib, kalimatnya juga wajib loh. Kalau semuanya udah oke, Kementerian Agama wajib mengeluarkan izin. Ya, betul. Kok tiba-tiba Kementerian Agama menjilat ludah nabinya sendiri? Kan seolah-olah ini Kementerian Agama kan menjilat ludahnya sendiri kan? Iya kan? Semua proses sudah diikutin kok, nggak ada masalah. Kok tiba-tiba Kementerian Agama mengatakan tidak ingin ada masalah? Kan taek, bro, pejabat model kayak gini, bro. Iya kan? Takut menjaga kondisi supaya kondisi tetap situasi kondusif. Itu bukan urusan lo. Ketika proses pengurusan itu dilakukan, ya artinya itu kan sudah kondusif. Ini kan kalau kalimat dari kantor Kementerian Agama Samarinda, sebetulnya kantor Kementerian Agama Samarinda sedang ngasih sign, bro, ngasih pesan kepada kaum intoleran untuk bergerak, bro. Benar nggak, bro? Ya kan, ngasih kode. Betul. Ngasih kode dia kepada kaum intoleran untuk nanti teriak-teriak. Pokoknya entah dari kaum intoleran dari mana lah. Kalau perlu dari Balikpapan sana suruh teriak-teriak menolak pendirian gereja Toraja di Samarinda. Ini kan Kementerian Agama Samarinda sedang ngasih kode, bro. Ngasih kode kepada kadrun-kadrun untuk bergerak. Bener loh, bro. Iya, nanti kalau sudah mulai ada ribut-ribut, nah Kementerian Agama ya kan, ini yang kami jaga kan gitu, supaya jangan ada ini bla bla bla. Kan taek model manusia-manusia pejabat kayak gini kan taek, bro. Sembayang 5 waktu otaknya jahat. Ya kan? Harusnya kan Menteri Agama itu Nasaruddin Umar tuh tegur dong ke Kakanwilnya. Tegur. Kamu sudah melanggar undang-undang. Ya kan? Kamu harusnya malu sebagai kepala kantor agama kok kelakuan malah melanggar undang-undang. Kamu sembahyang sholat 5 kali tapi kamu enggak malu kan sama orang-orang non-muslim itu. Kan harusnya gitu, bro. Menteri Agama, bro. Kalau mengharapkan Prabowo Subianto sama Girban enggak usah lah. Udahlah. Capek, bro. Udahlah. Enggak penting. Udahlah, enggak usah lah. Percuma. Omong-omong doang. Omong-omong doang kok. Jujur aja, adiknya itu kan si Hasim dan keluarga kan aktivis gereja itu, bro. Tapi ya omong-omong doang, bro. Omong-omong doang. Si Larasati, anggota DPR,
Podo ae, pret mereka itu. Kasat. Nah, Kasat itu kan Jenderal Simanjunta itu, Kristen. Omon-omon, Kapolri cuma Kapolri omon-omon doang. apalagi Kapolri apalagi Luhut, kita lama. Panjaitan omon. Kenapa bro mereka diem? Karena takut jabatannya hilang bro. Kan udah saya bilang tadi bro, itu kayak ular bro. Ular kalau udah kenyang, diam tuh bro. Ya, nah. Bisa berbulan-bulan tidak makan ya. Udah kenyang dia, Ya kan? diam dia. Itu. Anggota-anggota DPR sama tai semua bro, kotoran semua mereka tuh. Anggota-anggota DPR yang Kristen tuh, yang Kristen Katolik atau non Muslim lah yang di DPR itu kotoran semua itu. Ya kan? Kotoran semua mereka. Masa sih? Kita buka-bukaan aja lah. Ada enggak masjid yang dibangun itu ada izinnya? Tadi Ini kan bro, karena ini masalahnya gini loh bro. nah, Di kantong-kantong Kristen bro, di kantong-kantong di provinsi-provinsi yang mayoritas Kristen itu atau mayoritas non Muslim lah, itu tidak pernah mempermasalahkan pembangunan tempat ibadah masjid bro. Benar? Nggak pernah mempermasalahkan. Coba ini dipermasalahkan di Manado, di Bali, di Tarutung, di Papua, di NTT, di Ambon, semua di Kalimantan. Semua mempermasalahkan pembangunan masjid. Baru nyadar bro nanti negara ini. Karena semua masjid yang ada itu nggak ada izinnya bro. Sama sekali nggak ada izinnya. Harus dibongkar tuh bro. Harus dibongkar. Karena perizinannya nggak ada kok. Tahu-tahu berdiri masjid. Iya kan? Itu loh kadang. Nah ini ya umat-umat Islam nih ya. Nggak usah lah kalian teriak-teriak Islam agama damai rahmatan lil alamin, nggak perlu lah. Nggak perlu lagi, percuma. Malah itu lebih mempermalukan Islam. Ya. karena perbuatanmu lebih kencang dari suaramu. Iya. Kan akan lebih mempermalukan. Ngaku puasa ya, urusan puasa itu kan pribadi. Sampai nyuruh orang menderita tidak boleh cari makan kan. Yang Islam puasa subuh-subuh udah sahur, udah makan dia bro kan. Betul nggak bro? Iya, Lah udah kenyang orang-orang dia yang bro. Pagi-pagi udah kenyang dia kenyang, bro. udah kenyang. Lah orang-orang tidak puasa ini kan. Nah teman-teman, itulah dia berita tentang gereja Toraja yang dipersulit dan ditolak atau diusir oleh segelintir orang, dan pemerintah kota setempat tidak ada kepastian atau keputusan yang jelas terkait dengan pendirian rumah ibadah umat Kristen di sana. Nah, saya mengutip dari artikel yang ditulis oleh seputar fakta.com yang menuliskan begini. Samarinda, proses pendirian rumah ibadah gereja Toraja di Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur masih menemui jalan buntu. Meskipun telah mengantongi rekomendasi dari Forum Kerukunan Beragama atau FKUB Kota Samarinda, Kementerian Agama atau Kemenak Kota Samarinda belum berani menerbitkan surat rekomendasi. Wah, ini sudah ada rekomendasi dari daerah setempat, warga setempat, dan bahkan FKUB sudah ada dan sudah dikantongi. Tetapi mengapa Kemenak Kota Samarinda tidak menerbitkan surat rekomendasi? Ini pertanyaan yang perlu kita pertanyakan. Keterlambatan ini memicu kekecewaan dari Aliansi Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan atau AKKBB Kalimantan Timur. Ketua AKKBB Kalimantan Timur Hendra Kusuma menyayangkan sikap Kemenak Samarinda yang dinilai tidak profesional dan lamban dalam menindaklanjuti rekomendasi FKUB. Seharusnya setelah rekomendasi FKUB terbit, Kemenak maksimal 30 hari
sudah mengeluarkan surat rekomendasi, namun hingga kini belum ada kejelasan, ujar Hendra saat ditemui di kantor Kemenag Samarinda. Kemudian Hendra menegaskan semua persyaratan pendirian rumah ibadah telah dipenuhi. Hambatan justru datang dari sekelompok kecil masyarakat yang menolak pembangunan gereja tersebut. Ternyata saudara, ada sekelompok kecil warga yang menolak, yang mengusir pendirian rumah ibadah ini. Ya, pertanyaannya, mengapa Kemenag takut kepada ormas-ormas yang segelintir ini? Padahal sudah ada rekomendasi dan sudah dikantongin semua bukti-bukti yang mendukung untuk pembangunan gereja Toraja tersebut. Tetapi why Kemenag Samarinda tidak memberikan rekomendasi terkait dengan pembangunan tersebut? Nah, yang menilai Kemenag Samarinda terkesan takut pada kelompok intoleran dan mengabaikan hak kebebasan beragama. Wah, kalau Kemenag saja takut terhadap intoleransi dan kepada oknum-oknum intoleran tersebut, maka apa gunanya? Ya. Kini melihat Kemenag Kota Samarinda kurang tegas. Mereka lebih khawatir pada kelompok-kelompok intoleran yang menolak pendirian gereja. Padahal negara menjamin kebebasan beragama dan beribadah. AKKBB Kalimantan Timur juga menyoroti adanya indikasi lempar tanggung jawab antar instansi terkait. Mereka mengaku telah mendatangi berbagai pihak, mulai dari camat, lurah, ke Bangpol hingga FKIB, namun belum mendapat kepastian. Menanggapi hal ini, Kasubag Kemenag Kota Samarinda, Rahmi menjelaskan bahwa pihaknya berhati-hati dalam menerbitkan rekomendasi demi menjaga kondusivitas antar umat beragama, terutama dalam bulan Ramadan. Ia khawatir penerbitan rekomendasi saat ini dapat memicu konflik. Rahmi menambahkan penolakan dari sebagian masyarakat menjadi pertimbangan utama. Ia khawatir penerbitan rekomendasi akan memperuncing konflik dalam proses pembangunan gereja. Kami berada di tengah-tengah. Kami takut tidak kondusif, ibunya. Wah, ini Kemenag ketakutan dalam hal ini saja ya. Bagaimana orang-orang intoleran ini tidak besar kepala, sementara mereka ditakuti. AKKBB Kalimantan Timur berencana membawa persoalan ini ke rapat bersama DPRD Kota Samarinda untuk mencari solusi. Pihaknya berharap DPRD dapat menjembatani dialog antar pihak dan memastikan hak kebebasan beragama. Dan itulah teman-teman berita yang sungguh sangat miris yang terjadi. Hanya segelintir orang yang mengusir, menolak pendirian rumah ibadah. Sudah ada rekomendasi dari warga setempat, FKIB dari setempat, sudah didatangi camat, lurah dan lain sebagainya. Tetapi mengapa Kemenag Kota Samarinda tidak memastikan kejelasan untuk pembangunan atau pendirian rumah ibadah tersebut? Mengapa ia takut terhadap segelintir orang? Kita berharap kasus ini akan ditindaklanjuti dan kepada Bapak Prabowo Subianto segera untuk melihat kenyataan yang terjadi terhadap umat Kristiani. Dengan kami memilih Bapak dengan harapan supaya kami bebas beribadah tanpa ada intimidasi daripada orang-orang yang tidak berhati nurani itu. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.